Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat bisa hadir ke majelis ilmu seperti yang kita lakukan pada malam ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan cara berdoa dari salah seorang Rasulullah, salah seorang Nabi, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini sampai usia tua itu belum dikaruniai seorang anak pun ya. Jadi walaupun beliau itu sudah lama ya menikah ya, tapi belum dikaruniai seorang anak. Maka beliau berdoa ya, beliau berdoa. Dan cara berdoa beliau inilah yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Agar apa? Agar kita bisa meniru bagaimana caranya salah seorang Rasulullah ini berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doanya. Dan Allah mengabulkan doanya. Perhatikan cara berdoanya Nabi Zakaria. Yang pertama, menunjukkan kelemahan-kelemahan beliau. Jadi Nabi Zakaria itu mengungkapkan kelemahan-kelemahan beliau kepada Allah ya, kepada Allah. Syukur-syukur nanti kalau kita gabungkan dengan cara berdoanya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad. Nah, ini yang kita sampaikan malam ini tentang Nabi Zakaria. Yang pertama, menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Di Quran surat 19 ayat keempat. Allah berfirman, ini doanya Nabi Zakaria yang didoakan, yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Bisa dilihat nanti, Quran surat 19 ayat keempat. Qala, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi inni wahanal admu minni, washta'ala ar-ra'su syaiba. Artinya apa ini? Ya Tuhanku, katanya Nabi Zakaria kepada Allah, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Ini menunjukkan apa? Seolah-olah Nabi Zakaria ini mau bilang kepada Allah, ya Allah, saya sudah sangat tua ya. Sudah sangat tua. Ini buktinya apa? Tulangku telah lemah ya. Kepalaku sudah dipenuhi uban ya. Berarti apa? Kalau sudah tua, ini sesuatu yang sudah darurat ya, sudah darurat. Apalagi saat itu Nabi Zakaria belum punya anak, belum punya penerus ya. Belum punya penerus perjuangannya ya. Jadi Nabi Zakaria itu seolah-olah ingin menunjukkan pada Allah, padahal Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu bahwa kondisinya itu kondisi darurat ya. Kondisi darurat ya. Yaitu apa? Sudah sangat genting ya, tidak punya anak di saat sudah sangat tua. Bahkan nanti ada kelemahan berikutnya yang akan kita sampaikan berikutnya ini ya. Jadi kita pun kalau berdoa kita harus bisa menyampaikan bahwa ini suatu kondisi yang darurat. Kita sampaikan kelemahan-kelemahan kita kepada Allah, bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, kita sampaikan kepada Allah, dan keadaannya darurat, dan Allah itu biasanya mengabulkan permintaan orang yang sedang dalam kondisi darurat.
Banyak sekali para Rasulullah itu yang sudah dalam kondisi darurat itu permintaannya dikabulkan oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama ya. Jadi menunjukkan kelemahan dan kondisi sangat darurat. Lalu di Quran surat 19 ayat 4 lanjutannya bahwa apa? Nabi Zakaria itu ada cara berdoanya Nabi Zakaria yang perlu kita tiru ini, berharap doanya dikabulkan. Seperti yang selama ini Allah mengabulkan doa-doanya. Rupanya Nabi Zakaria itu memang sering berdoa kepada Allah dan selama ini Allah mengabulkan doanya gitu. Maka kita pun seperti itu. Kalau berdoa kepada Allah, kita sebut bahwa dulu saya pernah minta gini, Allah mengabulkan. Saya pernah minta gini, Allah mengabulkan. Dan sekarang saya meminta ini, saya berharap sekali engkau akan mengabulkannya ya Allah gitu. Ini di Quran surat keempat 19 ayat 4 lanjutannya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku belum pernah kecewa katanya, dalam berdoa kepada engkau ya Tuhanku. Itu menunjukkan apa? Selama ini Allah selalu mengabulkan doanya. Dan ini penting sekali bagi kita. Karena kalau kita yakin bahwa doa kita itu selama ini dikabulkan oleh Allah, maka ke depan kita akan yakin bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita. Sebagaimana yang disampaikan Nabi di Quran, di hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, Allah berfirman. Nah ini sekali lagi, kalau Nabi bersabda Allah berfirman, itu berarti hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah berfirman, inna inda dhanni abdi bi. Artinya ini sebetulnya panjang hadis ini. Dan ini sering saya sampaikan hadis ini. Tapi karena penting kita ulang-ulang, tidak apa-apa ya. Bahwa Allah berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Ini kalimat pendek ini penting sekali untuk kita sikapi dengan positif ya. Allah sesuai persangkaan kita. Kalau kita itu menganggap Allah itu akan mengabulkan permintaan kita, maka Allah akan mengabulkannya. Ini Allah sendiri yang berfirman di dalam hadis qudsi ya. Maka kita harus di dalam berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tidak boleh kita berdoa terus kita di hati, di otak bilang alah nggak mungkin diterima doaku ini. Karena seperti itu kan berarti kita tidak percaya akan kekuasaan Allah. Maka kita harus yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ini kalimatnya Allah, saya ulang. Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai persangkaan hambaku. Dan ini dilakukan oleh siapa tadi? Oleh jauh sebelum itu, sebelum ada ini hadis ini, yaitu oleh Nabi Zakaria. Bahwa aku, kata Nabi Zakaria, selama ini di dalam berdoa tidak pernah kecewa. Engkau selalu mengabulkan doa-doaku ya Allah. Sekarang pun saya berharap engkau mengabulkan doaku. Lalu lanjutan, perhatikan cara berdoa Nabi Zakaria yang ketiga. Khawatir ya. Di dalam berdoa itu kita juga khawatir. Di samping berharap kita juga khawatir. Kenapa kok khawatir? Karena Nabi Zakaria punya kelemahan. Di dalam keluarganya itu ada kelemahan. Kelemahan pertama apa tadi? Tua itu. Nabi Zakaria sudah tua renta ya. Dan kelemahan kedua inilah. Quran surat 19 ayat 5. Wa inni khiftul mawali miwarai wa kanat imraati akiram fahabali min ladunka waliya. Artinya, dan sesungguhnya aku, kata Nabi Zakaria, khawatir terhadap penerusku sepeninggalku. Karena belum punya anak sampai tua, beliau khawatir tidak ada yang meneruskan perjuangannya ya. Tidak ada yang meneruskan perjuangannya. Sedang istriku, kata siapa itu? Kata Nabi Zakaria, adalah seorang yang mandul. Lengkap ya. Maka mohon maaf ini karena saking semangatnya ya, maka terbatuk-batuk. Sedang istriku adalah seorang yang mandul.
Orang yang mandul itu kan menurut ilmu kedokteran tidak mungkin punya anak. Ya toh, tidak mungkin punya anak. Tapi Nabi Zakaria tetap berdoa. Dan ini kalimatnya terakhir. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra. Jadi kita pun harus apa? Seperti Nabi Zakaria tadi. Tetap optimis, tapi khawatir. Kenapa? Karena punya kelemahan. Kita punya kelemahan apa? Pernah berbuat dosa misalnya. Lalu apa kelemahan kita? Kita sebutkan kepada Allah. Ini Nabi Zakaria ini kelemahannya apa? Dia sudah tua dan istrinya mandul. Menurut logika kita tidak mungkin punya anak. Tapi Nabi Zakaria tetap berdoa ya, tetap berdoa kepada Allah, tetap meminta kepada Allah. Dan ini yang penting, kuncinya doa kita ya. Bahwa kalau dari sisi kita itu sudah tidak mungkin, kita sudah berusaha keras apa saja ternyata buntu misalnya, maka ini kalimat terakhir tadi itu loh. Maka anugerahilah aku seorang putra dari sisimu. Jadi dari sisimu tadi itu loh, kalimat itu loh, dari sisimu itu menunjukkan apa? Dengan kekuasaanmu ya Allah. Walaupun menurut manusia nggak mungkin, tapi kalau engkau mau memberi aku anak ya pasti bisa gitu loh. Itu keyakinan dari Nabi Zakaria. Dan kita pun seperti itu. Kita misalnya berbisnis, kita sudah rugi, gagal dan sebagainya, kita bisa bilang kepada Allah, ya Allah saya sudah berusaha keras, saya sudah ini. Menurut saya ini memang tidak mungkin, tapi saya tetap memohon kepadamu agar bisnis saya ini sukses dari sisimu. Engkaulah yang menyebabkan ini sukses. Jadi minta pada Allah. Dari sisi Allah kita minta. Kalau dari sisi manusia sudah nggak mungkin. Gitu. Jadi teruslah berdoa, jangan berputus asa. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dari kisah yang singkat tadi itu, mari kita tiru cara berdoa Nabi Zakaria. Saya ulang, satu, menjelaskan keadaan kita bahwa keadaannya darurat. Yang kedua, terus berharap doa kita dikabulkan oleh Allah seperti sebelum-sebelumnya. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Lalu kita juga harus khawatir kalau ini tidak berhasil karena kita terbatas ya, karena kemampuan kita terbatas. Dan kita berdoanya, kalau dari sisi manusia sudah tidak mungkin, kita berdoa dari sisi Allah. Jadi kita pakai kalimatnya Nabi Zakaria yang terakhir tadi. Beranugerahkanlah kepada kami seorang putra dari sisimu ya. Dari sisimu. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal dan thayyibah, melimpah ruah, banyak bermanfaat dari sisimu ya Allah. Dari sisimu ya Allah. Jadi seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.